Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Saudara sekalian, pagi ini saya ingin bagikan bagian dari firman Tuhan. Saya beri judul sedikit aneh memang, tapi saya harap selesai firman Tuhan ini disampaikan akan memberi pengertian yang baru dalam kehidupan saudara. Bagaimana melahirkan seorang nabi, tanda petik saudara. Saya tidak pernah bermaksud untuk mengajar saudara, mari kita punya anak lagi dan semua jadi nabi. Tapi lebih kepada pengertian spiritual, lebih kepada pengertian rohani. Bagaimana ada roh kenabian bisa keluar dari hidup gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan. Saudara, kemarin dalam kebaktian kaum muda, saya bersaksi, kalau kita mempelajari firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan kelahiran Yesus yang pertama di bumi sekitar 2000 tahun yang lalu, maka peristiwa menjelang kelahiran Yesus, pada saat kelahiran Yesus, dan setelah kelahiran Yesus beberapa saat setelah itu, sebenarnya ada satu tanda ilahi yang Allah berikan kepada manusia, yaitu yang namanya penampakan malaikat. Kalau Anda jeli memperhatikan, berkali-kali sebetulnya Alkitab kita ini berbicara tentang yang namanya penampakan malaikat, saudara. Yang pertama muncul kepada Sakaria, ini yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Pada waktu dia sedang membakar akan dupa di depan ruang maha suci, maka di sebelah kanannya itu muncul malaikat Tuhan, Gabriel, dan menyampaikan kabar bahwa Sakaria akan punya seorang anak. Yang kedua muncul malaikat yang sama kepada Maria, yang memberitahu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Itu dari Tuhan kita, Raja kita pada hari ini. Yang ketiga, penampakan yang sama muncul ketika mereka sudah melahirkan, Maria melahirkan. Penampakan itu muncul kepada sekumpulan gembala-gembala, dan dalam jumlah yang begitu besar, malaikat menampakkan diri dan mereka memuji Tuhan, memberitahukan akan damai yang ada di bumi. Itu penampakan yang kesekian kalinya. Penampakan berikutnya lewat mimpi, mereka menjumpai akan ketiga orang Majus yang akan pulang ke negerinya. Malaikat berpesan, jangan lewat jalan yang lama, jangan datang kepada Herodes, tapi menyimpang lewat jalan yang lain. Itu penampakan yang berikutnya. Penampakan yang lain muncul ketika dalam mimpi Yusuf, malaikat berkata bawa anak itu dan ibunya dan pergilah ke Mesir, karena Herodes akan membunuh mereka. Itu penampakan yang kelima. Lalu penampakan berikutnya muncul lagi ketika Yusuf akan keluar dari Mesir dan akan kembali ke Bethlehem. Malaikat menampakkan diri lagi dalam mimpi dan berkata, Yusuf, engkau harus pindah ke Nazaret saja, karena itu raja penggantinya lebih kejam lagi. Jadi berkali-kali terjadi yang namanya penampakan malaikat ketika Yesus datang yang pertama kali sebagai manusia di bumi 2000 tahun yang lalu. Saudara sekalian, saya percaya bahwa menjelang Yesus datang yang kedua kali, tanda yang sama itu akan terjadi, dan bahkan rupanya sedang terjadi. Dalam tahun 93 ini, saya mendengar di dua tempat paling tidak, ada penampakan-penampakan malaikat yang lebih daripada apa yang dibayangkan manusia. Di Australia, ada sebuah jalan besar yang menghubungkan dua kota besar. Ada puluhan pengendara mobil dan puluhan sopir truk yang lapor kepada polisi karena mereka mengalami pengalaman yang sama. Apa itu? Ketika mereka mengendarai mobil mereka seorang diri, ada orang yang numpang untuk nunut ikut ke mobilnya.
Waktu diizinkan masuk, orang ini langsung berbicara tentang Yesus, memberitakan bahwa Yesus itu juru selamat, dan kemudian dia berkata bahwa kamu harus percaya kepada Yesus karena Yesus akan segera datang yang kedua kali. Begitu dia menyampaikan kabar itu, orang itu menghilang. Nah, saudara bayangkan sendirian di jalan raya sekalipun, kalau ada kejadian seperti itu, orang tidak merinding, nggak mungkin, saudara. Dan itu bukan 1-2 orang, puluhan orang, dan mereka lapor kepada polisi apa yang mereka alami. Nah, fenomena ini oleh para hamba Tuhan dilihat sebagai salah satu wujud daripada penampakan malaikat. Karena kalau itu roh jahat, tidak akan mungkin menyampaikan kabar bahwa Yesus Tuhan, kamu harus percaya kepadanya, dan dia segera datang. Tidak mungkin. Jelas itu merupakan pekerjaan malaikat, itu merupakan bentuk penampakan malaikat. Nah, ketika saya di Amerika terakhir ini, saya dengar berita yang sama. Sampai beberapa surat kabar itu merilis akan berita ini, bahwa ada peristiwa yang persis sama dengan yang terjadi di Australia, di mana orang numrut ke mobilnya orang, memberitahukan Yesus Tuhan, dia akan segera datang, lalu menghilang. Nah, gejala ini oleh para hamba Tuhan diteliti, dan mereka berkata, ini jelas merupakan apa yang mereka sebut dengan penampakan-penampakan malaikat. Dan ini merupakan tanda yang begitu jelas bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mau ajak kita belajar sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, bagaimana kita menyiapkan diri sebelum Yesus datang yang kedua. Apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang akan dia kerjakan, apa yang sedang dia kerjakan. Ketidakmampuan gereja untuk menangkap apa yang Allah kerjakan pada hari ini akan membuat kita masuk dalam bencana besar. Saya teringat kira-kira 2 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan dari Malaysia namanya Peter Tan. Saya pernah berkunjung ke gerejanya, dan bentuk gerejanya lebih jelek dari yang kita punya, saudara. Itu aneh sekali, gereja itu gereja aneh menurut saya ya. Itu ada beberapa orang yang kerjaannya setiap kebaktian nari, orang keturunan India. Sampai ini pendeta disebut dengan dancing pastor, pendeta tukang menari gitu. Bahasa Jawanya tukang joget. Kalau ada beberapa kedagingan menurut saya, itu ada orang India satu yang khusus kalau sudah penyembahan maju ke depan joget. Dibiarkan sama pendetanya. Saya ini orang peka dengan suara Tuhan, lihat orang jogetan begitu ya dibiarkan aja. Sampai dikenal ini pendeta ini dancing pastor, tapi ini pendeta jenius. Dia menemukan teori-teori atom baru, saudara. Ini orang jenius sekali. Sampai ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya beli buku karangan Peter Tan. Dibaca kok nggak mudeng, datang ke saya. Pak, ini buku ini dalam sekali. Saya baca nggak mudeng. Saya baca buku atom, saudara. Nah, kamu ya nggak bakal mudeng. Saya juga nggak tahu. Ini bukan khotbah, ini teori atom. Saya baca ini teori atom baru yang dia temukan. Waduh, ini orang jeniusnya luar biasa, tapi tajam dengan suara Tuhan. Nah, Peter Tan ini cerita 2 tahun lalu, persis 2 tahun lalu, saudara. Dia sedang kebaktian, lalu kemudian ketika hadirat Tuhan turun begitu kuat, dia lihat malaikat Tuhan menampakkan diri. Dan malaikat ini menyampaikan beberapa pesan Tuhan. Saya lupa yang pertama, tapi yang 2 saya ingat betul. Dia berkata begini, mulai tahun depan, jadi tahun lalu, tahun 92 itu, malaikat ini berkata, Tuhan berkata, hamba-hambaku yang setia dan sudah selesai dalam tugasnya, dan hamba-hambaku yang tidak setia akan aku panggil pulang. Mereka yang setia dan belum selesai tugasnya akan tetap tinggal di bumi, dan bersama dengan mereka aku akan munculkan generasi baru dari umatku yang tidak membangun kerajaannya sendiri tapi membangun kerajaanku, tidak tertarik untuk kepentingan pribadinya tapi hanya tertarik kepadaku, dan orang-orang ini akan memimpin umatku, membawa mereka masuk dalam kegerakan besar di mana gereja akan penuh dengan kemuliaan. Dan gereja tidak akan lagi sebagai tempat yang begitu memalukan, tapi gereja akan penuh dengan kemuliaan lewat apa yang terjadi. Dan saya kaget karena tahun ini saya melihat kenyataan, bahkan sebetulnya mulai tahun lalu ada banyak teman-teman hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan pulang. Kita nggak pernah bisa menghakimi sebetulnya apakah mereka termasuk orang setia atau tidak setia, karena 2 kategori ini susah dibedakan, hanya Allah yang tahu.
Tapi yang jelas mereka yang sudah selesai tugasnya akan Tuhan panggil pulang. Mereka yang didapat tidak setia juga akan dipanggil pulang. Jadi orang-orang yang sudah selesai ditarik semua, orang-orang yang ditunggu nggak selesai dan nekat tidak mau selesai, Tuhan bilang ngebek-ngebekin dunia, pulang katanya begitu. Nah, orang-orang ini tarik balik semua sampai Allah akan memunculkan generasi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, akan membawa gereja masuk dalam kemuliaan. Saya mau katakan buat saudara, kita hidup dalam zaman yang sangat serius. Nah, oleh karena itu kalau Anda bisa tangkap apa yang saya sampaikan dengan rohmu, saya berdoa misalnya ada 10 orang saja yang tahu ini, dan mereka memberikan hidupnya total kepada Tuhan, saudara akan masuk jadi orang-orang yang Allah sedang siapkan pada akhir zaman ini. Amin, saudaraku. Nah, mari buka firman Tuhan sama-sama. Yesaya pasal yang ke-40. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Nubuatan ini secara spesifik sebetulnya tentang Yohanes Pembaptis, tapi menurut saya nubuatan ini berbicara juga menjelang Yesus datang yang kedua kali. Yesaya 40 ayat yang ketiga, keempat, dan ayat yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Lalu akibatnya ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, saya berani berkata bahwa ini bukan sekedar berbicara tentang Yohanes Pembaptis, tapi juga buat gereja pada akhir zaman, karena Alkitab berkata akibatnya semua manusia akan melihat bersama-sama. Ada kemuliaan besar yang Tuhan akan demonstrasikan di seluruh muka bumi ini, sampai Allah berkata, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia. Hari ini belum ada separuh dari manusia di bumi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu ayat ini sebetulnya belum sepenuhnya tergenapi. Dan penggenapannya akan terjadi justru pada zaman kita hidup pada hari ini. Nah, Anda dengar baik-baik. Allah berkata begini, Allah berjanji akan mencurahkan, menyatakan, mendatangkan kemuliaannya di muka bumi ini. Sebelum kemuliaan Tuhan ini datang, ada beberapa hal yang harus digenapi. Apa itu? Alkitab berkata, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Itu merupakan jalan raya bagi Allah kita. Artinya, sebelum kemuliaannya datang, jalan raya di dalam gereja itu harus dibuat. Begitu jalan raya itu dibangun dan selesai, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Bukan hanya sepotong-sepotong, tapi mereka akan melihatnya bersama-sama. Nah, apa yang membuat jalan itu berlekuk-lekuk dan tidak rata? Coba lihat dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Roma 3, ayat yang ke-23. Alkitab berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa, dan dikatakan kemudian akibatnya apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. The glory of God, kemuliaan Allah itu hilang oleh karena dosa. Dengan demikian sebetulnya nubuatan Yesaya ini berkata demikian. Kekudusan Allah akan dinyatakan kepada gerejanya, dan begitu kekudusan itu dinyatakan, itu merupakan jalan raya, highway bagi Tuhan. Dan begitu jalan raya itu diciptakan, maka kemuliaan Allah akan kembali dinyatakan. Kemuliaannya hilang oleh karena dosa,
maka ketika kekudusan kembali, dosa disingkirkan, kemuliaannya akan kembali kepada gerejanya. Saudara, ini yang sebetulnya Allah sedang kerjakan. Allah menantikan saatnya di mana Dia bisa menyatakan kemuliaannya. Tapi kemuliaan Tuhan hanya bisa terjadi manakala ada jalan raya yang cukup kuat bagi Dia untuk bergerak dalam hidup kita. Apa itu? Kekudusan Allah dalam hidup kita. Dosa membuat kemuliaannya undur dari kita. Kekudusan membuat kemuliaannya kembali kepada kita. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa gereja, bisa berani berkata, aku mau dikuduskan, dan kita harus dikuduskan. Coba buka Lukas pasal yang pertama. Ini yang sebetulnya merupakan penggenapan itu. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-76. Zakaria menubuatkan tentang anaknya sendiri. Dan menurut saya, roh yang sama, roh dari Yohanes Pembaptis yang sama, akan Allah munculkan di tengah-tengah kita. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-76. Dengar, ini nubuatan Tuhan. Ini mengkonfirmasi Yesaya 40 tadi. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Sebelum Tuhan datang, sebelum kemuliaannya yang dilihat oleh semua orang itu muncul, maka ada orang yang disebut Nabi dari Allah yang Maha Tinggi akan berjalan di hadapan Tuhan. Nah, dengar baik-baik, saya tidak berkata, oh ini Yohanes, karena kalau kita bicara ini Yohanes, selesai, kita hanya bicara tentang sejarah masa lampau. Tapi yang saya mau katakan, ada roh Yohanes yang akan keluar dari gerejanya untuk berjalan mendahului sebelum kemuliaan yang besar dinyatakan. Nah, apa itu? Kata nabi dalam bahasa Ibrani itu dari akar kata yang artinya begini, mendidih. Kalau Anda tahu air yang kita rebus mendidih atau berbual-bual dari hati. Kata nabi dalam bahasa Ibrani dari akar kata yang artinya mendidih atau berbual-bual dalam hati. Dan Yohanes Pembaptis ini orang yang spesial sekali. Dia anak seorang imam Zakaria. Tapi pendidikan firman yang dia sampaikan bukan dari apa yang bapaknya ajarkan, tapi keluar dari hati Allah, dimasukkan dalam hatinya, mendidih dalam hatinya, dan dia berani sampaikan. Coba buka Lukas pasal 3 ayat yang kedua. Lukas pasal 3 ayat yang kedua. Dengar, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Firman yang dia terima bukan dari apa yang dia teliti dengan pikirannya, tapi berasal dari hati Allah, masuk ke hatinya, mendidih dalam batinnya, dan dia berkata, demikian firman Tuhan. Sampai Raja Herodes pun tidak pernah bisa membuat dia gentar untuk berkata, kamu telah berzina dengan istri saudaramu. Saudara, ini orang yang luar biasa. Dia memberitakan berita pertobatan, dia memberitakan berita manusia mesti bertobat karena kerajaan Allah segera datang. Dan saya percaya gereja harus kembali kepada apa yang Yohanes pernah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kalau di tengah-tengah kita semua merindukan kemuliaan Allah dinyatakan. Tanpa itu jangan mengharapkan kemuliaannya dinyatakan. Terlalu banyak kita bermain-main dengan gereja. Saya berkata, mari kembali kepada basic hati Allah sendiri. Sebelum hatinya engkau penuhi keinginannya, jangan memikirkan apapun yang lain, hanya sekedar untuk aktivitas kita. Saya berkata, balik kembali kepada apa yang sebetulnya Allah inginkan dalam hidup kita. Saya mau beritahu saudara begini. Ada seorang hamba Tuhan berkata, saya setuju sekali. Apa yang dipersiapkan lewat pikiran dan diberikan oleh karena pikiran akan memberkati pikiran orang. Apa yang dipersiapkan dari hati akan memberkati hati orang. Tapi apa yang dipersiapkan dari kehidupan kita akan mengubah hidup orang.
Kalau kita hanya memberi apa yang pikiran kita baik, maka pikiran orang lain juga berkata orang itu baik. Kalau engkau keluar dari hati yang murni, hati orang akan terjamah. Kalau itu lahir dari hidup yang benar di hadapan Tuhan, itu merubah akan hidup orang lain. Jangan hanya puas dengan apa yang pikiran dan hati beri, sebelum apa yang hidupmu sendiri bisa berikan kepada Allah dan mengubah hidup orang lain. Amin, saudara. Nah, orang seperti Yohanes ini, anak-anak Tuhan yang hatinya mendidih, berbual-bual dengan firman Tuhan, yang berani berkata, ini firman Tuhan. Itu yang Allah akan munculkan pada akhir zaman ini. Kalau tidak, menurut saya kriteria Allah sudah jelas. Yang setia dan sudah selesai dipanggil, yang tidak setia. Tidak setia itu apa sih? Kalau Allah berkata, sampaikan firman Tuhan, Anda kurangi, Anda sunat, Anda korupsi, Anda perlunak, Allah berkata tidak setia, dan berkata, pulang juga kamu, ngapain memenuhi. Saya beritahu saudara, ini zaman di mana Allah bekerja dengan serius. Ini zaman saya berkata, God is in action, Allah sedang bertindak. Saya sudah melihat Allah tidak lagi ngomong bicara, langsung dia bertindak, langsung dia bertindak. Dan kita akan dihadapkan kepada banyak kejutan yang tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya, tapi itu kehendak Allah yang sempurna. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Saya mau tunjukkan 4 hal, ini penting sekali. Bagaimana melahirkan nabi, roh kenabian dalam hidup kita, supaya kita bisa berani berkata seperti apa adanya firman Tuhan. Tidak dikompromikan dengan keadaan sekitar, tidak dikompromikan oleh perasaan orang lain, tapi berani berkata apa adanya berdasarkan firman Tuhan. Berani berkata apa adanya menurut apa yang Tuhan sendiri sampaikan kepada hidup kita. Nah, ada 4 proses yang harus kita lewati sebelum roh Yohanes ini lahir dalam hidup kita. Yang pertama, buka Lukas pasal yang pertama, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Lukas pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan, perhatikan, suatu umat yang layak baginya. Ini bukan, saya nggak percaya ini cuma sekedar yang dikerjakan Yohanes, karena Yohanes itu hanya memberikan beberapa umat kepada Tuhan. Dia hanya mendistribusikan beberapa murid. Tapi nubuat ini berkata umat yang layak bagi Allah. Ini bicara tentang sebelum Yesus datang yang kedua kali. Bukan hanya Yesus datang yang lahir di bumi, tapi yang akan segera datang. Ini ayat bicara dengan seperti pedang bermata dua, saudara. Perhatikan lagi ayat berikutnya. Ayat yang ke-11. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara dengar baik-baik. Kalau engkau ingin, saya beritahu saudara, jujur saya berkata, sebetulnya nih, semua orang, terutama kita orang-orang Indonesia, orang-orang Timur, ingin sekali bisa berkata jujur apa adanya. Betul gak? Tetapi kita tahu, kita ini punya rasa sungkan yang besarnya luar biasa. Sampai kadang-kadang yang menjengkelkan adalah, kita ini marah, tapi harus pakai topeng senyum. Nah itu yang membuat jengkel. Kalau Anda nuraninya betul, mestinya jengkel. Ngerti ini tidak betul. Ini hanya pura-pura, ini hanya munafik.
Banyak orang-orang yang terbelenggu dengan kemunafikan seperti itu. Dan tidak berani bicara apa adanya dan berkata, kamu salah. Susah sekali. Kita mesti biasanya putar dulu. Mau ngomong kamu salah itu putar dulu. 3 kilo, 4 kilo baru ngomong, itu pun tidak berkata salah tapi kurang tepat. Nah, sudah muter 3 kilo ngomongnya sudah kurang tepat. Nggak bertobat orang, saudara. Betul nggak bertobat? Kalau ada orang minum minuman keras, kita berkata, nggak berani berkata, itu dosa, mencemarkan baik Allah. Kita nggak berani, kita berkata, ya bu jangan uang dibuang-buang gitu. Ngomongnya diputar-putar begitu supaya orang nggak sakit hati dengan kita. Tapi kita tahu kita ini sedang munafik sebetulnya. Nah, dengar baik-baik. Allah bisa mengerti hal itu. Oh, Tuhan maha pengertian, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan sebetulnya apa? Adalah keterbukaan dari umatnya. Dan itu dimulai dengan poin yang pertama. Apa itu? Malaikat berkata, jangan takut Sakaria, doamu telah dikabulkan. Ini doa apa, saudara? Ini doa yang sudah mati sebetulnya. Dulu ketika masih muda, ketika Sakaria masih punya kemampuan untuk punya anak, Elisabeth juga masih punya kemampuan melahirkan anak, mereka berdoa, Tuhan beri kami anak. Tapi ketika sudah makin tua, malu doa begitu, saudara. Saya pernah dengar, sering dengar, ada ibu-ibu yang sudah umur 45 tahun mengandung, itu malunya luar biasa. Malunya luar biasa. Sudah tua kok hamil lagi. Wah, itu susah, saudara. Ngerti ya? Nah, jadi nggak mungkin mereka berdoa itu nggak mungkin doa lampau yang sudah mati. Tapi dengar, saudara. Untuk sesuatu yang besar, justru doa yang sudah mati ini Allah akan hidupkan lagi. Di tengah-tengah engkau berkata tidak mungkin terjadi, itu akan Dia berikan dalam hidupmu. Selama pikiran kita masih berkata mungkin, masih bisa, caranya masih seperti ini. Dengar, itu kalaupun terjadi hal yang biasa. Tapi kalau sesuatu itu lahir dari ketidakmampuanmu untuk menciptakan hal itu, saya berani berkata, itu merupakan awal dari sesuatu yang besar yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Contohnya siapa? Abraham, saudara. Ditunggu sampai loyo dia. Gak bisa lagi hubungan dengan istrinya. Istrinya sampai tua, 99 tahun. Kenapa? Karena ketika masih kuat, ini penolongnya Tuhan itu Abraham. Kalau Allah gagal, Abraham sama Ishak dan Hagar ini yang nolongi Tuhan, saudara. Allah berjanji, aku beri engkau anak. Gak muncul-muncul anaknya, mereka pikir, oh Tuhan perlu saya tolong. Kawin lagi sama Hagar. Lahirnya Ismail, perang sampai sekarang sama Israel. Anda ngerti itu? Jadi Allah berkata, jengkel dia. Oke, saya tunggu sampai kamu loyo, gak bakal punya anak, baru aku beri anak. Karena kemuliaan tidak pernah dibagikan kepada yang lain. Semua hanya bagi Tuhan. Amin, saudara. Abraham gak bisa berkata, ini anak karena saya mau. Gak bisa. Ketika dia tidak mampu berbuat apa-apa, Allah beri. Anda tahu Yusuf 11 tahun dalam penjara. 11 tahun dari saat dia dijual, sampai masuk penjara. Allah tunggu apa sih? Allah tunggu sampai visinya bahkan mati. Allah beri dia visi. Apa? Aku akan permuliakan engkau Yusuf, semua orang nyembah kepadamu. Tapi Tuhan tunggu sampai visi itu mati. Kenapa? Karena begini, saudara. Kalau Anda diberitahu, misalnya Hasto, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Seperti Catherine Kuhlman, misalnya begitu. Yang nonton Catherine Kuhlman tahu kayaknya. Kamu akan begini seperti Catherine Kuhlman gitu. Orang akan dijamah oleh hidupmu. Saya beritahu saudara, itu memang mulia, tapi membuat hatinya senang. Wah, Catherine Kuhlman, dia bangga bayang-bayangkan nanti saya jangan pakai rok ya, pakai celana cutbray. Wah, supaya saya bisa jalan seperti Catherine Kuhlman. Supaya agak tinggi sedikit saya akan olahraga gitu, supaya seperti Catherine Kuhlman gitu. Itu kerinduan hatinya dia. Wah, aku mau seperti Catherine Kuhlman gitu. Pada waktu dia terima janji itu, dagingnya ikut tak, saudara? Ikut. Engkau ya delok kena berarti Catherine Kuhlman.
Ora entuk lagi ngarep pokoknya. Nah, dia mungkin begitu sama orang yang dia nggak suka, dia bilang ngomong kira tadi panitia, nah gitu. Jadi dagingnya itu ikut. Nanti, nah kalau sudah begitu tuh imajinasinya dagingnya ikut. Dan Tuhan berkata, matikan dulu. Sampai bayangan Kathryn Kuhlman jadi trauma dalam hidupnya. Sampai dia nggak berani membayangkan Kathryn Kuhlman sekalipun. Pada waktu itu baru Allah bangkitkan, saudara. Saya ngerti. Yusuf ngalamin kasih penglihatan luar biasa. Allah biarkan 11 tahun Tuhan tunggu sampai berakhir di penjara. Apakah 11 tahun sengsara itu bisa mematikan dagingnya Yusuf? Tidak, saudara. Buktinya apa? Waktu juru minumannya raja keluar bebas, Yusuf itu sistem koneksinya jalan. Jangan lupa aku loh ya, kalau kamu diangkat ingat sama aku, lo masih hidup toh saudara. Allah berkata, lupakan selama 2 tahun lagi. Anda bayangin ya, orang yang tertolong, kan juru minuman kan cerita. Oh bener, Yusuf cerita lah. Orang kedukun aja kalau bener, waduh ceritanya ngalor gitu loh saudara. Wah ngomongnya bener ini. Wah sudah cerita kemana-mana, betul kan saudara? Ini orang ditolong oleh Yusuf. Kok bisa lupa? Ini boceng di kelas berat saudara. 2 tahun lupa. Lupa kok 2 tahun saudara. Lupa 2-3 hari mungkin. Kalau 2 tahun lupa, Tuhan itu yang tip X memorinya dihapus, hilang. 2 tahun hilang. Yusufnya nunggu nggak muncul sampai titik terakhir, nggak ada sistem koneksi-koneksian. Tiba-tiba, boom, Allah yang munculkan dia. Habis dagingnya. Kalau Anda pernah berdoa dan doamu sudah mati hari ini, saya ada kabar baik buat saudara. Saya mau bangkitkan lagi saudara. Belum tentu mati. Wah, belum tentu mati Pak, bisa bangkit lagi. Lah masih lama kalau gitu saudara. Kalau saya ngomong begini Anda berkata ya sudahlah mati biar hidup tidak apa-apa, itu malah cepat mungkin besok dapat saudara. Tapi kalau dengar saya berkata begini Anda berkata, wah itu dia masih bangkit, berarti belum mati, baru kelenger saudara, bangkit lagi. Itu masih lama berarti. Tapi sesuatu yang besar, visi itu mesti mati dulu. Bahkan visi dari Tuhan dimatikan untuk dibangkitkan lagi. Dan Zakaria ngalami. Dia bilang, tidak mungkin Tuhan. Aku sudah tua. Bagaimana mungkin terjadi? Tapi justru malaikat berkata, doamu dikabulkan. Itu bukan kerinduan Allah pertama-tama. Ya Zakaria, bukan. Zakaria yang berdoa, minta sampai doanya mati. Dan Allah berkata, dikabulkan. Dengar, kalau doamu lebih cepat mati, mungkin lebih cepat prosesnya saudara. Atau memang tidak pernah dijawab oleh Tuhan sama sekali. Tapi seringkali kalau hal besar yang engkau minta, dan seringkali itu mati, belum tentu itu mati. Karena biasanya diizinkan Allah mati untuk dibangkitkan kembali. Yang kedua, Lukas pasal pertama, lihat ayat yang ke-19 sampai 23, teruskan lagi. Ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Saudara, dengar, yang kedua, bukan cuman doa yang sudah mati yang akan dibangkitkan. Zakaria, biasanya kebiasaan orang di Yahudi begini. Imam yang tugas membakar akan ukupan, begitu selesai dia akan keluar. Begitu keluar, maka imam ini akan memberkati umat Tuhan. Nah Anda bayangkan itu kejadian setahun sekali itu.
bakar ukupan, lalu kemudian keluar, lalu memberikan berkat Tuhan. Hari itu berkat tidak ada. Begitu keluar, nggak keluar, saudara. Bukankah Allah mengerti itu waktunya di mana umatnya harus diberkati? Tapi kalau roh Yohanes ini akan dilahirkan, Tuhan mau berkata, berkat yang lama harus dihentikan. Karena mulai hari itu, berkat akan muncul dari Kalvari, dari darah anaknya sendiri, dan bukan dari perkataan manusia. Saudara, Allah menggantikan apa yang manusiawi, dan Tuhan menggantikan dengan yang ilahi. Allah menghentikan semua kegiatan yang manusiawi, dan Tuhan gantikan dengan kegiatan yang ilahi dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang merindukan dirinya dipakai oleh Allah, harus sedia berkata, aku hentikan semua berkat yang manusiawi, dan aku hanya memberi tempat kepada semua yang ilahi. Karena pada hakikatnya, tidak pernah ada berkat yang langgeng keluar dari mulut manusia, kecuali dari mulut Allah kita sendiri. Yang ketiga, teruskan ayat 24 dan 25. Ini penting sekali. Alkitab berkata demikian. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ini aneh, saudara. Selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Ketika Elisabet dengar berita itu, lalu kemudian dia mengandung. Setelah tahu dia mengandung, begitu tahu dia mengandung, 5 bulan lamanya dia tidak menampakkan diri. Saudara bayangkan, ini hal yang bertolak belakang. Kalau ada seorang gadis belum kawin mengandung, tentu dia menyembunyikan diri, pindah ke luar kota, gitu, pindah ke luar negeri supaya nggak ketahuan aibnya. Tapi Elisabet ini bukan gadis lagi, nenek tua sebetulnya, saudara. Dan pada zaman itu orang Israel kalau sampai ada perempuan tidak punya anak, itu dianggap sebagai kutukan Tuhan. Jadi seharusnya saudara, dengar baik-baik. Begitu dia kelihatan hamil, ini merupakan kebanggaan. No, aku gak dikutuk Tuhan, aku diberkati. Langsung pakai daster hamil gitu ya, jalannya langsung, nah aku hamil. Maksudnya begitu kan, saudara? Dia tunjukkan ke orang, nih hamil katanya. Maksudnya teriak-teriak, wah bancaan, selamatan, segala macam itu. Pesta, ngundang gamelan, wayang orang diundang semua. Pengumuman bahwa aku hamil. Kan begitu. Kenapa? Karena dengan pernyataan dia hamil, itu menghapus semua image negatif dari orang bahwa Elisabet dikutuk Tuhan. Kehamilan merupakan berkat. Coba baca ini. Dia berkata, ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi itu mestinya menghapus aibnya di depan orang. Makin cepat dia tunjukkan ke orang, aibnya makin terhapus. Tapi aneh, justru ketika dia hamil, Alkitab berkata, selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Buktinya, saudaranya, sepupu, Maria, nggak tahu, saudara. Baru ketika malaikat beritahu Elisabet, saudaramu juga hamil, baru Maria berkunjung ke Elisabet. Sudah bulan ke-6. Jadi tidak ngerti. Saudaranya sendiri nggak tahu. Selama 5 bulan tidak menampakkan diri. Saya renungkan ayat ini, saudara. Sakarianya dibuat bisu, Elisabetnya mengurung diri 5 bulan tidak menampakkan diri. Ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata begini, kalau gereja sedang mengandung benih ilahi tertentu, jangan dipamer-pamerkan, cari konfirmasi kepada manusia. Karena manusia akan membuat benih ini gugur. Bayangin, nenek tua perutnya membesar. Orang berkata apa? Tumor ini tumor ganas. Tumor ganas. Tak mungkin. Wong itu
kandunganmu itu secara medis sudah mengkerut semua, sudah lengket semua mungkin. Gak pernah punya anak. Ini tumor ganas. Ini jenis baru ini. Loh, cepat tidak karuan. 5 bulan tuh gede kayak gitu. Ini tumor ganas. Zaman dulu belum ada USG. Ngeceknya gimana? Nggak ngerti kan? Loh, ganas ini. Mati kamu habis ini. Bertobat, kamu ini dikutuk Tuhan. Sudah nggak punya anak, kena tumor. Betul nggak kira-kira saudara? Sesuatu yang ilahi, dunia, bahkan orang Kristen biasa tidak akan pernah bisa menyadari. Memahami pun tidak bisa, saudara. Makanya Paulus berkata, comparing spiritual thing with spiritual thing. Hanya orang yang spiritual dengan orang yang spiritual bisa berbicara. Hanya orang yang rohani dengan yang rohani yang bisa bicara. Kalau engkau sedang mengandung sesuatu yang ilahi, yang Allah beri dalam rohmu, jangan cerita-cerita orang. Ngerti saudara? Karena itu membuat gugur benih ilahi dalam hidupmu. Karena manusia itu cenderung tidak bisa percaya apa yang besar yang Allah berikan dalam roh kita. Sakaria dibuat bisu, dia nggak bisa ngoceh sana sini, dia tutup mulutnya. Elizabeth selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Saya baru dengar cerita konyol dari John Bevere, saudara. Kejadian sungguhan di Amerika ini. Bagaimana orang itu bisa merusakkan rencana yang begitu besar dan rapi. Memang ini agak negatif, tapi saya mau ceritakan buat saudara. Anda tahu orang Jepang ya? Orang Jepang itu ke barat-baratan. Sekarang banyak orang Jepang rambutnya pirang, dicat. Cat kuning, cat biru. Orang Jepang tuh bingung saya. Orangnya kecil, ya. Wajahnya itu menurut saya kok sebagian besar jelek. Jarang ada Jepang cantik itu jarang. Sekali cantik ya foto telanjang itu saudara. Makanya jarang orang cantik di Jepang. Menurut saya sih ya, kalau lihat orangnya tuh. Saya waktu ke Jepang pertama kali beberapa tahun lalu, pas ada bintang film Sapa itu turun dari pesawat sampai di airport di Tokyo Narita. Saya lagi keluar juga untuk pelayanan. Itu dikerubuti oleh mungkin ratusan pelajar. Moto ini orang pendek sih. Mau moto gimana? Kan tidak bisa lihat kan. Terus grup Sakius semua Jepang tuh. Jepang tuh grup Sakius semua, pendek-pendek semua. Jadi kalau moto tuh gak bisa karena terhalang orang, jadi begini. Lah begini, saya bilang ini kelihatan ini kepala orang semua, rambut semua yang kelihatan, gak kelihatan apa-apa. Pendek mau gini ya pendek juga saudara. Jadi sampai pada histeris teriak pada pingsan. Putri-putri, rambutnya sudah dicat macam-macam, tambah gila nih, kayak orang-orang Shinto gitu, saya nggak tahu. Jadi saya bilang ini Jepang ini memang payah nih, menjajah ekonomi negara, tapi modelnya kayak begini. Itu kan dia kan menguasai banyak negara sih dengan ekonominya. Jadi Jepang itu begitu. Nah, semua film barat semua ditelan semua dan bintang favorit mereka itu orang-orang barat gitu. Nah, satu kali yang sedang terkenal di Jepang pada waktu itu adalah bintang film Clint Eastwood. Anda pernah dengar namanya? Itu yang bintang film yang suka main cowboy dan sebagainya itu. Clint Eastwood dan pokoknya yang dibintangi dia itu film-film yang action, yang rampok, yang apa gitu. Itu orang Jepang lagi getol Clint Eastwood. Nah, satu kali begini, di Amerika ada 4 orang pemuda yang selama 2 tahun penuh dia punya rencana besar. Apa itu? Ngerampok mobil isi uang, mobil di bank, dari bank. Itu ada pasukan bersenjatanya. Nah, selama 2 tahun penuh dia teliti mobil ini kalau saya tabrak dari mana supaya bisa guling. Diteliti bertahun-tahun, selama 2 tahun dia teliti betul. Disusun acaranya begitu sempurna, rapinya luar biasa, saudara. Nah, pada harinya mereka berkata, hari ini kita mau kerjain 2 tahun latihan terus nabrak mobil, saudara. Jadi mereka tahu titik kelemahan mobil seperti itu, kalau ditabrak ininya mesti guling. Nah, mereka mau melumpuhkan penjaga bersenjatanya. Jadi pada waktu itu mereka sudah latihan selama 2 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada hari itu mereka mau jalankan aksinya, betul, semua lancar. Mereka sudah diincar mobilnya ya, mobilnya lewat, begitu mereka tabrak, mobilnya mengguling persis seperti yang mereka rencanakan. Mereka sandra semua penjaganya, mereka siap dengan senapan. Lalu yang seseorang itu mulai buka berangkas mobil dari belakang dengan paksa, dan uang malah dipindahkan. Yang berdua jaga dengan senjata mereka.
Pada waktu mereka sedang aksi begitu, tiba-tiba itu lewat di jalan itu mobil wisata, bus wisata, isinya orang Jepang semua, saudara. Ketika bus wisata orang Jepang itu lewat, lihat orang sudah nodongkan senjata, semua teriak, Clint Eastwood, Clint Eastwood. Semua berkata, sopir, stop. Sopir busnya suruh berhenti, mereka turun semua, ambil foto dengan kamera video, dengan foto, Clint Eastwood, difoto nih semua. Ini perampoknya nih, rampok beneran, saudara. Bingung, difoto nih begitu, lalu mereka kabur. Hari yang sama, ketangkep semua empat-empatnya, saudara. 2 tahun kerja keras, gara-gara orang Jepang teriak Clint Eastwood, ketangkep mereka. Saya bilang kadang-kadang Jepang itu konyol, tapi orang berkata, thanks God for Clint Eastwood. Kami bersyukur Tuhan karena Clint Eastwood gak jadi perampokan terjadi. Kenapa, saudara? Itulah, sekali engkau berhadapan dengan massa, dengan manusia yang keliru, apa yang bertahun-tahun engkau rencanakan, engkau simpan, buyar dalam sekejap. Jadi hati-hati kalau ketemu orang Jepang, Anda diteriaki Clint Eastwood, saudara. Nah, saudara sekalian, Elizabeth selama 5 bulan tidak menampakkan diri, dia mengurung diri. Kenapa? Perkara rohani yang besar dari Allah bisa gugur kalau sampai engkau salah ketemu dengan orang, tidak mensupport, malah menghancurkan apa yang Tuhan kerjakan besar dalam hidupmu. Yang keempat, yang terakhir, Lukas pasal yang pertama, lihat ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Yang keempat, kalau kita ingin melahirkan akan roh seorang nabi di tengah-tengah hidup kita, berani memulai sesuatu yang baru dan segar, yang belum pernah orang jamah sekalipun. Allah berkata kerjakan, engkau berani kerjakan. Tidak pernah ada nama Yohanes dalam keluarga Sakaria. Tapi ketika Sakaria dan Elizabeth mendengar perintah Tuhan, namanya harus Yohanes. Sekalipun itu aneh, melanggar tradisi kebiasaan keluarga bertahun-tahun, mereka berkata namanya adalah Yohanes. Dan keberanian untuk bertindak berkata bahwa nama anakku adalah Yohanes membuat mulutnya terbuka. Dia berkata-kata, keluar nyanyian pujian Sakaria. Dan pada ayat yang ke-76, Sakaria bernubuat dan berkata, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Saya mau beritahu buat saudara, hanya dengan 4 cara ini, roh kenabian akan keluar dari hidup kita. Nabi artinya sesuatu yang berbuah, yang berbuih, yang mendidih, yang keluar dari hati kita, dan berani berkata apa adanya, memberikan suatu umat yang layak bagi Tuhan kita, menyiapkan hidup kita, gereja, sebagai umat yang layak bagi Tuhan kita, dan kemuliaannya akan dinyatakan. Setiap jalan yang berlekuk-lekuk harus diratakan
bangun jalan raya bagi Allah kita, maka kemuliaannya akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Ini panggilan buat gereja Tuhan. Panggilan yang serius, panggilan yang mahal harganya, panggilan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga dalam kehidupan kita. Panggilan yang meminta harga yang cukup mahal bagi setiap orang yang berani berkata, ini yang aku inginkan Tuhan dalam hidupku. Saya berdoa saudara sekalian, Natal tahun ini jangan sebagai kebiasaan buat kita, tapi minta sesuatu dari Allah yang bisa memberikan perubahan hidup yang radikal dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita hanya berpatok kepada Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Tapi kalau engkau melihat Yesus yang akan datang kembali dan kemuliaan yang besar yang dia akan nyatakan, saya percaya itulah saatnya di mana hidup kita akan sungguh disiapkan jadi umat yang layak bagi dia. Saya berdoa dan saya percaya pada saat-saat seperti ini, inilah saat yang paling indah buat kita untuk berkata, ya Tuhan, jadikan aku umat yang layak buat engkau sebelum engkau datang yang kedua kali. Dua kali. Dua kali, 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 dua kali.